Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Janabal muhtaramin, para asatir, para jamaah, terutama Sahibatul Muassasah Ibunda Hajah Asri dan Mas Rahmat, keluarga semoga selalu berkahi oleh Allah Taala. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama Ustaz Madani dan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa arkanus sholati, dan ada rukun-rukunnya sholat. Itu sama niata asyara, ada 18. Apanya rukunan-rukunnya? Yang pertama, an-niyatu adalah niat. Jadi rukun itu adalah amalia yang ada di dalam pelaksanaan sholat. Kalau syarat itu ada di luarnya sebelumnya, tapi kalau rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam. Nah. Maka yang pertama, rukun itu ada 18, rukun sholat yang pertama adalah niat. Maka harus diniati. Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Jadi niat itu bareng dengan takbir pelaksanaannya. Jadi umpamanya usolli fardul asri. Jadi usolli fardul asri itu ketika tidak diucapkan, kalau melafatkan itu belum masuk sholat. Jadi at-talaffuz bin niat itu, melafatkan niat itu belum masuk sholat. Jadi mengapa dilafatkan? Hanya untuk membantu hati. Tapi yang dimaksud mulai niat itu ketika takbiratul ihram itu, ketika Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar itulah kemudian pas usolli fardul asri. Jadi Allah dalam hatinya usolli fardul asri arba'a rakaat lagi. Jadi melafatkan niat itu belum masuk sholat. Belum masuk sholat. Makanya kalau ada insyaallah. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa melafatkan niat itu belum masuk sholat, ya memang belum masuk sholat. Hanya saja melafatkan niat itu dalam rangka membantu hati supaya ketika takbir itu niatnya tidak kemana-mana. Jadi niat itu ya harus bareng dengan ketika melaksanakan. Jadi ketika Allah itu hatinya tusalli fardal asri, tusalli fardal duhri, tusalli fardal maghribi. Nah gitu, dalam hatinya. Lafaz lisannya mengucapkan takbir, hatinya niat. Nah begitu. Demikian halnya nanti wudhu sama. Wudhu ya sama ketika membasuh mukain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu.
Ketika mandi besar juga sama. Ketika air menyentuh bareng nawaitul ghusla. Jadi niat itu memang bareng dengan pelaksanaan perbuatan. Lah, hanya saja kalau puasa tidak bisa. Kalau puasa tidak bisa bareng, mengapa? Ya karena puasa itu untuk menentukan awal masuknya waktu itu sulit. Untuk menentukan awal waktu subuh itu kan sulit. Makanya kemudian ulama mensyaratkan harus dimalamkan. Harus tabyitun niat, harus memalamkan niat. Kemudian wal qiyam dan berdiri. Ma'al kudrati beserta mampu. Artinya sholat fardu itu harus dilakukan dengan berdiri selama bisa. Kalau sholat sunnah beda. Sholat sunnah itu orang yang bisa berdiri boleh sholat dengan duduk. Orang yang bisa sholat duduk bisa sholat sambil tiduran. Itu sholat sunnah. Umpamanya kita Ramadanan mau terawih capek umpamanya. Capek karena 20 rakaat, kalau berdiri terus capek, maka sholat sambil duduk. Boleh. Jadi kalau sholat sunnah, itu mampu berdiri, boleh dengan duduk. Orang yang mampu duduk, boleh dengan tiduran. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Kalau sholat fardu, maka harus berdiri. Kecuali kalau tidak bisa berdiri, baru boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, baru boleh dengan tiduran, miring. Lah gitu. Jadi beda. Kalau fardu harus berdiri, kalau tidak mampu baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, kuat berdiri, boleh dengan duduk. Hanya pahalanya separuh. Wa takbiratul ikhrami dan takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu harus Allahu Akbar. Nggak boleh diganti dengan yang lain. Diganti umpamanya Allahu, umpamanya apa ya? Allahu kabir nggak boleh. Diganti dengan Allahu akram juga tidak boleh. Allahu apa? Ajwad tidak boleh. Jadi memang harus Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Lah, orang mengucapkan Allahu akbar itu tidak boleh terlalu panjang. Ya. Ada yang Allah Akbar, kelamaan itu. Jadi batasannya itu ada 21 apa namanya? Harokat. Jadi kalau lebih dari itu maka tidak boleh. Jadi ulama membatasi itu. Jadi tidak boleh. Umpamanya lama banget takbir. Allah. Itu saja sudah matnya sudah mat panjang sekali. Biasanya kan cukup Allah Akbar. Tapi kan kadang-kadang orang itu ada yang apa namanya was-was itu, maka dibikin panjang. Nah, takbiratul ihram. Tidak boleh diganti Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Ya Allah, Allahu Akbar. Atau dibalik Akbarullah. Tidak boleh. Jadi, Akbarnya didahulukan, Allahnya belakangan. Tidak boleh. Nah, kemudian
Yang rukun juga wa qiraatul Fatihati, dan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minhu, dan bismillah itu termasuk satu ayat dari Fatihah. Jadi makanya harus dimulai dengan bismillah. Bismillah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang itu ya Fatihah ini. Yaitu dengan mulai menghitung mulai dari bismillah. Makanya karena Fatihah ini adalah rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan, makanya orang harus belajar bagaimana membaca Fatihah yang benar. Harus talaqi, harus musyafahah, belajar Fatihah. Ya, belajar Fatihah. Kalau sekarang sih banyak tempat-tempat belajar. Nah, itu yang rukun-rukun. Rukun-rukun semua ini. Waruku dan ruku. Ruku yaitu dengan menundukkan apa namanya badan, kemudian tumak ninah di dalamnya. Kalau bacaannya sih tidak harus. Orang tidak baca, tidak apa-apa itu. Umpamanya ketika ruku diem aja nggak baca apa, itu sah. Karena yang wajib rukuknya saja, bacaannya sunnah. Jadi umpamanya ada orang ruku tidak baca apa-apa, ya sah. Tapi aku kebangetan gitu aja. Udah ruku, udah baca apa-apa. Buat tumak nina tufi dan tumak nina. Tumak nina itu artinya berhenti, tenang sebentar. Biqadri subhanallah. Jadi harus tidak boleh. Umpamanya orang ruku, nah itu tidak boleh. Harus ada diamnya. Ya, harus ada diamnya. Ruku. Wal i'tidalu, dan i'tidal. Warrafu ya, warrafu dan bangkit. Warrafu dan bangkit minar ruku, wal i'tidalu dan i'tidal. Jadi kadang-kadang batu manina tufi dan manina fi dalam i'tidal. Kadang-kadang itu ada orang tangannya masih begini ketika bangun itu. Ya, ketika bangun dari sholat itu kan kadang dari ruku tangannya masih begini. Nah itu tidak boleh sebetulnya. Jadi mamanya orang itu habis rukuk begini. Jami Allah liman hamidah. Nah tangannya masih begini. Terus kemudian sujud lah itu tidak boleh. Jadi harus tumaninah, harus diam. Tumaninah itu ya sukunul jawarih. Anggota badannya diam itu namanya tumaninah. Nah, wasujudu dan sujud. Buat tumakninatu fihi dan tumaknina fihi di dalam sujud. Di sujud juga kemudian dia anteng di situ dalam sujud itu. Tidak boleh kemudian orang ya kayak ayam nodol jagung itu, tidak boleh terlalu cepat. Apalagi orang sujud itu adalah merupakan gambaran dari sebuah ketundukan seorang hamba kepada Allah. Itu adalah sujud.
Orang kan kalau sudah sujud itu merendah yang serendah-rendahnya kepada Allah itu. Jadi makanya para ulama mengatakan bahwa sujud yang lebih lama itu lebih baik ya. Jadi lamanya sujud itu lebih baik daripada lamanya ruku. Lamanya ruku itu lebih baik daripada lamanya berdiri. Jadi mestinya sujudnya itu yang lama, sujudnya yang lama. Lah yang banyak itu orang enggak bacaannya lama, giliran sujud cepat. Ini namanya terbalik sebetulnya. Terbalik. Umpamanya ketika sholat bacaan Qur'annya panjang, lah giliran ruku cepat dan sujud cepat. Loh ini sebetulnya ya terbalik. Sama dengan orang khutbah dengan sholat itu. Mestinya itu yang utama, itu sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Di Riyadhus Shalihin itu ada hadis, inna min kisari khutbatihi wa tiwali sholatihi ma'innatan min fiqhihi. Jadi sesungguhnya dari pendeknya khutbah dan panjangnya sholat itu merupakan tanda dari kealiman seseorang, dari kefahaman seorang terhadap agama. Yang banyak sekarang itu khutbah itu Masya Allah. Udah khutbah itu cerita masalah macem-macem, ya, masalah politik, kadang-kadang caci maki orang. Sekarang ini sudah macam-macam orang khutbah. Kemudian giliran sholatnya pendek. Ini ya terbalik. Apalagi ketika sebelum Pilpres kemarin. Atau ketika Ahok jadi gubernur. Waduh, di Jakarta itu masjid-masjid jadi sarang khutbah untuk yang enggak-enggak itu. Untuk yang enggak-enggak. Itu hampir kayak ketika orang-orang Syiah itu yang dalam khutbahnya itu melaknat para sahabat itu. Melaknat para sahabat. Nah, kemudian wal julusu dan duduk baina sajdata ini antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini juga buat tumaknina itu dan tumaknina fi di dalam julus tadi itu. Jadi duduk di antara dua sujud itu juga harus berhenti dulu. Nggak boleh kayak sekedar makanya kalau ada sholat yang kayak terawih 17 menit itu ya, 7 menit, 7 menit 23 selesai itu, Masya Allah. Sulit dibayangkan itu. Ya. Artinya dari sisi syarat rukunnya, ya mungkin memang ada pendapat tumak ninah bukan merupakan rukun, ada yang pendapat seperti itu. Tapi kan yang dari sisi kepatutan, orang sholat copet banget itu kan kira-kira kayak nggak pati patut. Ya. Wal julusul akhir dan duduk yang terakhir. Wa tasyahudu dan tasyahud di dalam julusul akhir. Jadi tahiyat akhir itu. Jadi duduknya itu juga rukun, kemudian tasyahudnya juga rukun. Ini yang wajib adalah yang rukun adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud yang pertama enggak. Kalau tahiyat awal itu hukumnya
sunnah abad. Ya, tahiyat awal itu sunnah abad. Tapi kalau tahiyat akhir itu rukun, masuk rukun. Jadi kalau orang tidak tahiyat awal tidak apa-apa, tapi memang ganti dengan sujud sahwi. Wassalatu dan baca salawat ala Nabi atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi di dalam tasyahud. Jadi membaca salawat itu hukumnya wajib dalam sholat. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala alamin innaka hamid. Jadi salawat Ibrahimiyah. Wa taslimatul ula dan salam yang pertama itu hukumnya rukun. Jadi termasuk rukun salam yang pertama. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi orang boleh saja salam hanya cukup yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tidak salam lagi. Itu boleh. Atau setelah assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama kentut, tiut mama ini. Nah, mudah nahan-nahan itu kan. Ketika salam setelah salam yang pertama kentut, itu jangan diteruskan dengan salam kedua malah batal. Jadi kalau tahiyat akhir, umpamanya udah nahan kentut, assalamualaikum warahmatullahi, kok kentut, ya udah enggak usah salam kedua. Kalau pakai salam kedua malah batal sholatnya. Jadi kalau tidak salam kedua, malah sah. Nah, gitu. Yang repotnya makmumnya nggak paham. Ini kok imamnya salam pertama saja nggak salam kedua, jadi nunggulah repot. Padahal boleh, karena yang rukun itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau sebelum salam kedua itu batal, maka jangan diteruskan salam kedua. Kalau diteruskan maka jadi batal. Dan salamnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi, tidak pakai wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, wabarakatuh. Tapi kalau sholat 5 waktu atau sholat, salamnya cukup dengan assalamualaikum warahmatullah. Kok bisa begitu ya? Nabi mencontohkan begitu. Nabi mencontohkan, jadi sallu kama ra'aitumuni, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Wa niyatul khuruji minas shalah. Nah ini oleh Syekh Abu Suja dimasukkan niat keluar dari sholat. Jadi ketika kita salam itu niat keluar dari sholat. Meskipun ini pendapat ini kemudian kalau di dalamnya itu dilemahkan, ya, dilemahkan. Jadi pendapat yang lemah ini, wa hadza wajhun marjuhun wa qila la yajudzalika. Ini pendapat yang kuat, badal wajhu wa al-asah. Di dalamnya itu ada penjelasan seperti itu. Jadi dalam Fathul Qarib. Wa tartibul arkani, dan meruntutkan beberapa rukun. Alama atas perkara. Alama atas perkara. Zakarnau yang telah menyebutkan siapa kami kepada Allah. Jadi rukun sholat itu tadi ada 18. Jadi dimulai dengan niat.
Jadi niat itu ketika pas bareng dengan takbir. Jadi pas bareng dengan takbir. Meskipun ditulisnya awal, bahkan di situ ditulisnya awal, setelah itu baru qiyam, setelah itu baru takbir, tapi pelaksanaannya niat itu bareng dengan takbir. Ya, bareng dengan takbir. Jadi niat didahulukan, mamanya dilapatkan, itu bukan termasuk niat. Niat diakhirkan juga bukan termasuk. Jadi niat itu memang harus dibarengkan. Wasunanuha, dan adapun sunnah-sunnahnya sholat qabla dukhuli, sebelum masuk. Fiha, di dalam sholat itu syai'ani, dua. Pertama al-adzanu, adzan. Wal iqamatu, dan iqamah. Jadi sebelum sholat disunahkan adzan, walaupun sholat sendiri. Ya, walaupun sholat sendiri. Adzan. Qomat. Lah, iqam adzan itu memang tidak hanya digunakan untuk sholat. Memang yang utama untuk sholat. Ada orang yang lagi kesurupan, itu diadzani. Ya. Diadzani. Jadi ada beberapa tata cara. Jadi orang yang kerasukan jin dan sebagainya diadzani. Nah, azan itu harus sudah masuk waktu, kecuali subuh dan Jumat. Jadi kecuali subuh dan waktu Jumat. Jadi kalau orang azan sholat zuhur harus sudah masuk waktu zuhur, tidak boleh azan sebelum masuk waktu. Azan waktu asar harus sudah masuk waktu asar, tidak boleh azan sebelum masuk waktu. Maghrib juga begitu, isya. Kalau subuh boleh. Jadi subuh maunya azan jam 3 boleh. Nanti subuh azan lagi. Kalau di Mekah itu azannya 2 kali. Jam 3 itu azan, nanti jam 4 itu azan lagi. Di Jakarta sini juga banyak. Jadi kalau saya pas lagi di Jakarta, mamanya nginep, dulu kan sering nginep di Jakarta itu, sering kalau tengah malam itu udah ada yang azan. Nah, kayak zuhur, Jumatan, sama. Jumatan, azan yang pertama itu mestinya belum masuk, kalau zaman dahulu. Dan di Mekah juga begitu, di Mekah itu jam 10, jam 11 mungkin, azan. 11 azan, nanti jam berikutnya. Nah kalau di Indonesia beda, azan pertama itu udah masuk waktu. Makanya orang disunahkan untuk salat salat qabliyah Jum'ah. Jadi sebelum sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu Jum'ah, baru azan. Jadi kalau di Mekah itu azannya masih jauh, masih sebelum. Nah, kemudian iqamat. Iqamat itu hanya berfungsi mestinya itu untuk sholat. Untuk sholat dan sholat yang fardu. Sholat yang sunnah itu tidak pakai qomat, tapi cukup pakai as-sholatu jami'ah. Sholat terawih as-sholatu jami'ah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha as-sholatu jami'ah. Sholat istisqa as-sholatu jami'ah. Sholat
Pokoknya semua sholat sunnah, pakainya sholat jamiah. Ya. Bukan iqamat. Iqamat itu hanya untuk sholat fardu. Dan sholat fardu pakai iqamat. Selain fardu, maka pakai as-sholatu jamiah. Jadi kayak umpamanya sholat id, jadi murakinya, jadi harus pakai as-sholatu jamiah. Nah, kemudian, lah, mengapa orang mati? Orang mati kok dikomati? Diazani dikomati. Ini dikiaskan dengan yang ada dalilnya itu orang ketika baru lahir. Orang baru lahir itu disunahkan telinga kanan diazani, telinga kiri dikomati. Nah, maka oleh para ulama dikiaskan orang ketika hadir ke dunia ini diazani dan iqamati, maka ketika meninggalkan dunia juga diazani iqamati. Makanya kemudian ulama ya berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang pakai azan, ada yang enggak. Kalau NU pakai azan, qomat. Jadi dikiaskan. Wabadad dukhuli, dan sunnahnya sholat setelah masuk via dalam sholat itu syai'ani, dua. Yaitu at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Wal kunutu, dan kunut fi subhi, di dalam salat subuh. Wa fil witri, dan di dalam salat witir. Finish fitsani, di dalam separuh yang kedua. Min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi hayatnya apa? Sunnahnya dalam salat, sunnah abadnya dalam salat, yaitu tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad. Jadi kalau ada orang kok tidak tahu tasyahud awal, ya umpamanya kelupaan langsung berdiri, ya tidak apa-apa. Maka nanti disunahkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Orang tidak kunut, ya kunut ketika kunut subuh maupun kunut ketika pertengahan bulan Ramadan, maka disunahkan sujud sahwi. Dan ini banyak orang yang tidak ngerti. Jadi kalau ada jamaah itu tidak semuanya ngerti. Padahal mestinya, ini kan kadang-kadang imamnya karena lupa, kadang terlanjur berdiri, ya terlanjur berdiri, makmumnya merasa, waduh imamnya kok tidak tahiyat awal itu. Bolak-balik subhanallah, 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 subhanallah. Lah ini kan karena makmumnya tidak ngerti. Memang tidak boleh kembali. Kalau kembali malah batal. Ya, kalau kembali, kalau sudah terlanjur berdiri, kemudian kembali ke duduk, batal. Karena sudah terlanjur melakukan perbuatan yang rukun, kemudian tidak boleh kembali kepada perkara yang sunnah. Nah, kecuali kalau belum tegak, belum lurus, masih baru mau naik, itu ada yang belakang bilang subhanallah, tidak apa-apa, balik. Tapi kalau sudah berdiri tegak, makmumnya subhanallah, subhanallah, balik subhanallah, ya. Sama dengan gini. Sholat id itu takbir itu sunnah hayat, bukan sunnah abad. Jadi yang kalau rokaat pertama takbir 7 kali, rokaat kedua takbir 5 kali. Kalau khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali. Itu kan sunnah hayat, bukan sunnah abad, bukan sunnah hayat. Apalagi kok sampai fardu. Lah, orang itu kan biasa lupa kan,
Apalagi sholatnya kan jarang-jarang sholat itu. Jadi sholat itu, nah, jadi rasanya itu kayak nggak sah itu kalau sholat takbirnya tidak sampai 7, ya, yang kedua tidak sampai 5. Ya ini karena ketidaktahuan. Kadang-kadang kan imam itu, kadang-kadang imam lupa, meskipun sebelumnya, walaupun dia ngerti, alim, tapi yang namanya lupa itu kan dia tidak bisa disalahkan. Lah makmumnya merasa, wah ini kok takbirnya kurang. Dikiranya tidak sah. Ini kalau makmumnya tidak paham ya. Saya pernah dulu khutbah. Ya gitu. Rakaat pertama masih ingat, rakaat kedua lupa takbirnya itu. Jadi ketika khutbah saya terangkan. Jadi kan kalau salat Id itu kan salat dulu baru kemudian khutbah kan. Jadi makanya setelah khutbah saya terangkan bahwa hukumnya itu adalah sunnah bukan abu'ad. Sunnahnya sunnah hayat. Ya. Sunnahnya itu sunnah hayat. Sunnah hayat itu kayak sama dengan kita rukuk baca subhanallah bihamdihi ya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sama dengan itu. Jadi seandainya tidak baca juga tidak apa-apa. Sama dengan i'tidal sami Allahu liman hamidah. Umpamanya ada orang kok diem saja, enggak doa, ya enggak apa-apa. Tapi memang ketemu orang yang belum mengerti itu kadang-kadang ya, apalagi dikiranya udah kayak fanatik gitu. Nah, kemudian kunut di dalam subuh dan witir pertengahan bulan Ramadan. Kunut itu sebetulnya tidak harus Allah mahdini fiman hadai. Ya. Kunut itu tidak harus doa Allah mahdini fiman hadai, doa fini fiman afai. Dan kunut itu bisa pakai ayat Quran yang mengandung doa. Ya. Bisa pakai ayat Quran yang mengandung doa. Dan contohnya gini. Contohnya umpamanya kita ini bermakmum kepada orang yang tidak pakai kunut. Imamnya tidak pakai kunut. Nah, ketika dia langsung nyosor ke bawah, kan? Ya kita baca kunut sendiri, ya yang cepat aja baca umpamanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, gitu aja. Yang penting doa ayat kemudian ditambah dengan sholawat. Jadi tidak harus Allah mahdini fiman hadai wa afini fiman afait wa tawallani min tawallin wa barik. Tidak harus begitu. Nah, pertengahan Ramadan itu malam yang ke-16. Ya, malam yang ke-16. Itu dalam witir disunahkan. Berarti kalau sebelum-belumnya atau witir hari-hari biasa ya tidak perlu pakai kunut. Ya. Kalau hari-hari biasa tidak perlu pakai witir, ya witirnya tetap sunnah, tapi kunutnya tidak, kecuali dalam subuh saja. Wahai atuha. Barangkali ada yang mau ditanyakan sambil jalan. Oke. Ya.
Pada dasarnya boleh saja, karena al-insot ilal khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi memperhatikan khutbah itu hukumnya sunnah. Karena pernah suatu saat itu ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang dari orang Badui datang, maju nyelonong. Ya Rasulullah katanya, mata asa, kapan kiamat terjadi? Loh ini Nabi sedang khutbah, ada yang tanya tentang kiamat. Nabi pertama nggak peduli, nggak dipedulikan. Lalu tanya lagi. Kemudian Nabi jawab sambil tanya balik. Ma'adat talaha. Kok kamu tanya kiamat itu loh, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Terus dia jawab bahwa memang ada dua versi. Kalau di dalam Kifatul Akhyar itu cukup dengan hubbullahi wa rasulih, yaitu cinta kepada Allah, modalku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau di dalam redaksi hadis yang lain mengatakan ma'adatu bikatsirin minas shalah wala katsirin minas syiyam wala katsirin minal minas shadaqah walakin uhibbuka. Tapi aku cinta kepadamu. Terus Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Jadi dari hadis itu makanya kemudian dalam mazhab Syafi'i bahwa al-insot itu ilal khutbah, memperhatikan khutbah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Makanya kalau ada anak berisik ya nggak apa-apa diberitahu. Namanya masjid itu kan kadang-kadang anak kecil-kecil itu kalau ngumpul itu kan kayak dikira arena permainan. Maka boleh diingatkan. Nah, gitu. Tapi memang dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, memang hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena ada hadis yang satunya lagi, yang apa namanya? Faman lagha fala jum'ata lahi. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghauta faman lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahmah. Jadi Imam Syafi'i mengkompromikan dua hadis itu, ya tadi, bahwa hukumnya sunnah. Jadi kalau ada khotib kok lama banget umpamanya, nggak apa-apa. Diinterupsi atau dikasih tulisan, Dulu di sebelah itu ketika Pak siapa namanya yang khutbah itu, ada guru sebelah itu khutbah. Kelamaan, ini Mbah Put, Mbah Yai Mahfud Anwar itu protes. Wes mari kesuwen. Jadi yang khutbah itu yang itu sekarang jadi anggota dewan itu bukan dari P3. Guru Madrasatul Quran. Dulu teman saya sih, sama-sama anggota dewan bareng saya. Jadi dulu pernah khutbah itu tuh, khutbah kelamaan. Mbah Put, wes mari kesuwen. Ya Mahfud Anwar. Nah, setelah itu karena diprotes, yang protes kan Mbah Yai gitu kan. Ketika ngimami juga gue baca suratnya salah akhirnya. Apa kan? Waduh, sudah karu-karuan merindingnya loh, udah diprotes Mbah Yai itu kan ya. Satu persoalan tersendiri. Jadi baca suratnya itu juga salah akhirnya itu bacanya. Dredeg kabeh kira-kira gemetaran. Oke, ada lagi.
No, betul. Jadi tidak boleh dirubah itu. Tetap tidak boleh. Ya, itu ada di buku ini, buku tentang sholat jenazah itu ada. Panduan sholat, nggak boleh. Yeah. Akhirul takrim inda rafil yadain. Apakah mengangkat tangan takrim maka saya sampai di sini. Ya. Allahu Akbar. Taharrum apa takrim? Takrim. Taharrum. Ya, taharrum. Atas akhirnya sampai di sini apa sampai tokolia? Oh. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sampai itu. Sampai meletakkan di ini sebetulnya. Allahu Akbar. Nah, begitu sampai meletakkan tangan pada di ma baina apa? Ma tahta sadri wa ma baina sadri wal batni. Jadi di situ bukan ketika ngangkat Allahu Akbar. Jadi takbirat itu. Tapi tidak pas betul juga tidak apa-apa. Jadi menurut Imam Nawawi itu namanya al-muqaranah al-urfiyah. Jadi muqaranah yang menurut adat kira-kira masih dianggap bareng. Karena begini, ini kalau terlalu didetailkan masalah niat sama takbiratul ihram itu, maka akan menjadikan orang banyak was-was. Orang sering was-was itu karena tidak bisa nyambungnya antara hati itu dengan pas bareng dengan takbir. Makanya kemudian kadang-kadang terjadi was-was. Makanya pendapat dari Imam Nawawi bahwa al-muqaranah al-urfiyah, jadi bersamaan yang sifatnya adat itu dianggap sudah cukup. Jadi kalau umpamanya kedahuluan lebih dulu sebentar atau kedahuluan sebentar itu masih tidak apa-apa. Kaitannya dengan niat dengan takbiratul ihram. Oke, ada lagi? Apa? Oh, enggak ada. Bareng. Makanya niat itu, makanya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Orang menyengaja sesuatu dibarengi dengan, makanya harus bareng. Memang kalau dari sisi urutan kan tidak mungkin dia. Jadi ketika orang Allah, jadi ketika Allah itu hatinya usolli fardhu asri. Jadi Allah hatinya usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i dan seterusnya. Nah gitu. Nanti begitu ya selesai niatnya. Allah Akbar. Iya, niat. Makanya dikatakan tadi bahwa at-talaffuz bin niat itu belum masuk sholat. Jadi orang melafatkan niat itu belum masuk sholat. Masih kharijaz sholat. Makanya ada yang memasalahkan, orang-orang yang memasalahkan. Kok niat kok pakai melafatkan? Loh, melafatkan niat itu belum masuk sholat. Masa dimasalahkan? Nah, gitu kan. Kayak orang mau sholat sepak bola dulu boleh enggak? Ya boleh. Mau sholat kemudian orang makan dulu boleh? Boleh. Nah, jadi enggak masalah. Apalagi sebelum sholat
niat melafatkan melafatkan niat. Ini malah nggak paham. Cukup ya, ganti kitab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi ashani wa darati admadayati rotal alami ya uhailal wal karami uhailal judi wal